Selamat pagi semua. Gimana kabarnya teman-teman? Sebelum memulai pelajaran, kita akan memulai dengan doa ya. Suster minta tolong Novi untuk memimpin doa. Ibu dan teman-teman, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kehadiran-Mu atas berkat dan juga penyertaan-Mu, sehingga kami bisa berkumpul kembali di tempat ini. Ya Bapa, sekarang kami akan memulai proses pembelajaran. Berkatilah kami agar seluruh proses pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar. Nama-Mu yang kudus kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Novi. Oke teman-teman, sebelum kita belajar bersama, suster akan absen dulu ya. Iya. Ya, mulai dari Regina, Bibina, hadir Bu. Asika, hadir. Dela, hadir. Theo, hadir. Lorensius, hadir. Siap beramaikan. Marta Samarwas, Novita Date, Cecilia, ya terakhir Ridita Rena. Hadir suster. Semuanya hadir ya. Nah hari ini kita akan belajar bersama tentang ajaran sosial gereja. Tetapi sebelumnya suster ada sebuah game simple. Nanti di sini namanya scroll or stop. Scroll or stop. Jadi kalau scroll itu menunjukkan kalau teman-teman melihat situasi yang terjadi biasanya cuek. Tapi kalau stop menunjukkan bahwa teman-teman itu peduli. Jadi nanti suster akan memberi beberapa pernyataan. Silakan teman-teman langsung saja spontan, tidak usah harus berpikir panjang, langsung mengatakan scroll atau stop ya. Kita coba dulu. Temennya pingsan. Stop. Stop. Oke, stop. Maksudnya kalau temennya pingsan itu apakah teman-teman stop? Kalau stop itu menunjukkan teman-teman peduli. Kalau scroll artinya diabaikan. Ada scroll. Oke, kita mulai lagi ya. Sampah berserakan. Temen yang dibully. Orang tuanya sakit. Oke. Di tengah dunia yang kadang itu membuat orang cuek, tapi sebagai anggota gereja kita diajak untuk peduli. Di sini ada tugas pembelajaran yang akan kita capai bersama pada hari ini, yaitu yang pertama bagaimana kita nanti belajar untuk memahami apa sih itu yang dikatakan ajaran sosial gereja, lalu tujuan dari ajaran sosial gereja itu untuk apa. Nah yang kedua itu kita bisa menjelaskan bagaimana kepedulian gereja terhadap situasi sosial yang sedang terjadi di masyarakat dan juga di dunia sekitar kita. Yang ketiga menunjukkan sikap peduli. Jadi setelah kita belajar ini, harapannya tidak sampai pada pengetahuan saja teman-teman, tetapi mengharapkan kita untuk bagaimana kita peduli dan juga bersikap adil, bertanggung jawab dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang terakhir, kita juga diajak untuk membuat refleksi sederhana tentang bagaimana kita menerapkan ajaran sosial gereja itu di dalam kehidupan kita. Nah, di sini ada 10
di Bangladesh. Nah, sekarang Sister minta tolong Mas Edo untuk membacakan. Lalu teman-teman yang lain bisa mendengarkan ya sampai pada. Silakan Edo. Terima kasih Suster untuk kesempatannya. Perkenalkan teman-teman, nama aku Edo. Kita mulai teman-teman. Paulus mengencam perbudakan di Bangladesh. Paus Fransiskus mengencam buruknya kondisi kerja ratusan buruh yang terperangkap dalam bencana bertutup di Bangladesh dan menyebut kondisi kerja di pabrik tak ubahnya seperti praktik perbudakan. Ratusan orang dinyatakan tewas akibat runtuhnya gedung Rana Plaza di dekat kota Dhaka. Bangunan tersebut merupakan tempat beberapa pabrik garmen yang sebagian di antaranya masuk perusahaan retail di negara barat. Paus mengaku terkejut ketika mengetahui sebagian pekerja hanya dibayar 38 euro atau 490.000 rupiah per bulan. Hari ini di dunia, praktik perbudakan sedang melakukan menentang sesuatu yang indah yang telah diberikan Tuhan kepada kita, yaitu kemampuan untuk mencipta, bekerja, dan memiliki martabat. Kata Paus pada kelayak terbatas. Tidak membayar upah yang adil, tidak memberikan pekerjaan karena Anda hanya melihat neraca keuangan untuk mencari keuntungan adalah hal yang bertentangan dengan Tuhan, sambungnya. Seperti dikutip oleh Radio Vatikan, setidaknya 410 orang tewas dan 140 lainnya dinyatakan hilang menyusul ambruknya bangunan berlantai 8 pekan lalu. Demikian dilaporkan kepolisian dan militer setempat. Sementara 2.500 orang lainnya dilaporkan menderita luka. Insiden tersebut menjadi bencana industri terbesar di Bangladesh. Lebih dari 30 orang tewas yang tidak dapat teridentifikasi telah dikuburkan secara massal pada Rabu 1 Mei 2013. Sekian Sister. Terima kasih. Terima kasih Edo. Teman-teman, setelah kita mendengar bersama sebuah kecaman dari almarhum Paus Fransiskus mengenai perbudakan yang terjadi di Bangladesh. Nah, di sini ada 3 pertanyaan yang bisa didiskusikan, teman kiri kanan bisa berdua ya. Ada 3 pertanyaan, kira-kira dari artikel tadi apa masalah atau keprihatinan sosial yang sedang terjadi di Bangladesh itu? Lalu apa yang dikritik oleh Paus Fransiskus? Dan yang ketiga, kenapa gereja begitu peduli terhadap masalah tersebut? Bisa dijawab ya. Jadi masalahnya apa? Lalu kritik dari Paus Fransiskus apa? Lalu kenapa gereja begitu peduli terhadap situasi sosial tersebut? Suster kasih waktu 3 menit ya. Jawabannya singkat-singkat saja teman-teman. Jadi masalahnya apa? Lalu kritik apa yang diberikan oleh Paus Fransiskus? Lalu yang terakhir, kenapa gereja begitu peduli dengan masalah sosial tersebut? Ini Mbak, yang berarti sudah berapa? Begitu kami tidak jadi makan. Terima kasih. 3 menit jawabannya simpel sih, ini singkat-singkat saja. Masalah apa yang terjadi? Sudah selesai. Nggak apa-apa. Oke, yang sudah selesai itu temennya yang lain ya? Nggak mau. Kelompok ini sudah selesai. Sudah selesai.
yaitu Paulus bilang itu seperti praktik perbudakan yang dilakukan menentang sesuatu yang indah yang telah diberikan Tuhan kepada kita, yaitu kemampuan untuk mencipta, bekerja, dan memiliki martabat. Kata Paulus, pada kalian yang terbatas tidak punya Tuhan yang adil. Itu suster. Terima kasih. Teman-teman, dua kelompok yang sudah men-sharingkan, sudah menggambarkan bahwa teman-teman tadi sudah membaca dan juga memahami situasi sosial yang terjadi di 2013. Nah, di sana terjadi perbudakan, di mana warga itu dipekerjakan. Mereka melakukan apa yang menjadi kewajiban mereka sebagai pekerja. Tetapi sayangnya, apa yang menjadi hak mereka, gaji mereka itu dibayar tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Jadi bisa dikatakan bahwa perjuangan mereka lebih besar dari hak yang mereka dapatkan. Dan itu tentunya tidak adil, teman-teman. Lalu yang dikritik Paus Fransiskus seperti yang dikatakan tadi, bahwa yang dikritik itu ketidakadilan, ketimpangan yang terjadi di sana. Dan di sana juga lebih ditekankan bahwa dikatakan oleh kelompok Novi tadi bahwa lebih mementingkan nilai kemanusiaannya. Begitu, teman-teman. Lalu kenapa gereja begitu peduli? Karena gereja seperti yang kita tahu bahwa gereja itu tidak hanya sebatas tentang doa dan juga kebenaran gereja, tetapi bagaimana doa itu diwujudkan dalam kehidupan dan juga kepedulian terhadap sesama. Nah, teman-teman, setelah kita membaca artikel tadi, lalu menjawab beberapa pertanyaan diskusi tadi, nah sekarang kita akan melihat bersama kira-kira apa itu ajaran sosial gereja. Nah, jadi ajaran sosial gereja adalah ajaran mengenai hak dan kewajiban berbagai anggota masyarakat dalam hubungannya dengan kebaikan bersama, baik dalam lingkungan nasional maupun internasional. Jadi ajaran sosial gereja ini, teman-teman, adalah sebuah ajakan dari gereja sendiri yang mendorong kita sebagai umat atau bagian dari gereja itu untuk yang pertama itu mengedepankan keadilan, kesejahteraan bersama. Jadi segala sesuatu itu yang diharapkan adalah kebaikan bersama terlebih dahulu. Kalau kita melihat di kasus Bangladesh tadi kan yang diuntungkan hanya yang memiliki perusahaan, sedangkan para pekerjanya tidak. Nah, lalu berikutnya, karena masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia beragam dan variasi, dan ini dipengaruhi oleh semangat dan kebutuhan zaman, maka tanggapan gereja juga bervariasi dengan situasi sosial yang muncul. Ini artinya begini, teman-teman. Contohnya, kalau teman-teman ingat beberapa waktu yang lalu, dokumen ini juga dikeluarkan oleh Paus Fransiskus, yaitu tentang Laudato Si. Nah, Laudato Si itu untuk menanggapi situasi lingkungan, di mana di sana waktu itu kan terjadi krisis lingkungan. Jadi maksudnya ini menyesuaikan dengan perkembangan atau situasi yang sedang terjadi, karena waktu itu sedang terjadi krisis lingkungan. Jadi dikeluarkan dokumen Laudato Si untuk menanggapi masalah yang ada. Jadi apa yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus itu menjadi salah satu contoh dari pernyataan ini. Oke, baik teman-teman, setelah melihat pengertian, lalu kira-kira apa tujuan dari ajaran sosial gereja ini? Nah, tujuannya untuk menghadirkan kepada manusia rencana Allah bagi realitas duniawi dan menerangi serta membimbing manusia membangun dunia menurut rencana Tuhan. Jadi masih menyambung tentang Laudato Si tadi. Jadi setelah melihat krisis itu, Paus mengeluarkan dokumen. Lalu kira-kira apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui diterbitkannya dokumen itu? Artinya kehendak Tuhan yang terjadi melalui dokumen itu adalah bagaimana kita manusia itu belajar untuk memulihkan bumi lingkungan yang krisis. Memang tidak 100%, tetapi dengan cara-cara sederhana. Contohnya waktu itu kalau teman-teman masih ingat,
menjelang biar kita lebih semangat, ini ada listening singkat. Silakan teman-teman bisa berdiri. Oke teman-teman, setelah semuanya terlihat sudah kembali, kita akan lihat bersama beberapa dokumen. Tentunya ini adalah bagian dari ajaran gereja kita yang membantu kita untuk bagaimana kita belajar untuk peduli, bertanggung jawab, dan juga lebih peka dengan keadaan dan juga situasi yang ada di sekitar kita. Yang pertama adalah Rerum Novarum. Nah, dokumen ini muncul karena banyaknya buruh ditindas saat revolusi industri. Gereja membela hak pekerja dan menuntut upah yang layak. Jadi ini salah satu dokumen yang mengkritik atau juga sekaligus membela orang-orang kecil yang belum mendapat haknya. Contohnya tadi di Bangladesh tadi. Oke, yang kedua adalah Laudato Si. Ini seperti yang sudah Suster contohkan di awal tadi, sebagai tanggapan atas krisis lingkungan yang sedang terjadi. Dan yang ketiga adalah Fratelli Tutti, di mana ini mengajak kita semua untuk melihat sesama kita itu sebagai saudara, terlepas dari kita berbeda latar belakang, suku, bahasa, budaya, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, di sini ada dua pertanyaan yang ini bisa direfleksikan secara pribadi. Nanti Suster minta dua orang lagi untuk bersharing. Yang pertama, masalah sosial apa yang sering kalian lihat? Nah, sekarang teman-teman di bangku SMA, jadi mungkin di sekolah yang sering dilihat, atau di keluarga mungkin, atau mungkin di lingkungan sekitar sekolah maupun keluarga. Lalu yang kedua, bagaimana sikap yang sesuai dengan ajaran sosial gereja? Contohnya ketika di sekolah teman-teman melihat temannya dibully. Nah, kira-kira sebagai bagian dari saudara atau teman itu, apa yang teman-teman lakukan? Apakah membiarkan seperti yang di tadi, apakah scroll atau stop? Itu teman-teman. Silakan Suster memberi waktu kurang
Kalau dari gampang lulus yang lain bisa belajar. Nanti setelah dari saudari kata bisa namanya yang di belakang. Brigita. Jika kita bilang dulu ya teman-teman dari mana? Saudara teman kita apa? Kira-kira masalah apa? Masalah sosial apa yang sering dilihat? Masalah sosial apa yang sering kalian lihat? Contohnya ketidakadilan atau masalah-masalah yang lain di sekolah maupun di sini. Masalah apa yang susah? Ternyata dibully. Korupsi. Ya, kalau untuk semua masalahnya yang lebih sederhana, contohnya di sekolah bullying. Terus sebagai teman kira-kira apa yang kamu lakukan? Oke, udah. Artinya kamu sudah belajar untuk terima kasih banyak untuk sharingnya. Walaupun kamu akhirnya diberi tapi kamu berani untuk sekarang Oke, terima kasih. Mungkin teman-teman yang lain masih punya jawaban dan pengalaman-pengalaman yang lain. Kita bisa sharingkan di depan ya teman-teman. Siap, Ustaz. Nah, sekarang kita melihat kira-kira apa yang sudah kita pelajari sepanjang kurang lebih 1 jam ini. Yang pertama itu bagaimana kita belajar bahwa ajaran sosial gereja merupakan ajaran tentang hak dan juga kewajiban manusia dalam kehidupan bermasyarakat demi terciptanya kebaikan bersama. Lalu, ajaran sosial gereja ini hadir sebagai bentuk kepedulian gereja terhadap berbagai persoalan sosial yang dialami manusia, sekaligus menjadi pedoman untuk membimbing umat dalam membangun dunia sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan melalui ajaran sosial gereja